Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPD Melati Mas dimanapun saat ini kita berada. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan kita terambil dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita perhatikan ya dari ayat ini, di mana ketika itu bangsa Israel sedang mengalami penghukuman Tuhan, tidak ada embun, tidak ada hujan yang turun, ya, masa kekeringan yang terjadi akibat ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Dan ternyata dampak yang terjadi itu dialami juga oleh Nabi Elia. Ya, di sana dia datang, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk datang ya menjumpai Raja Ahab. Di ayat yang pertama dia katakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan benar terjadi penghukuman Tuhan atas kerajaan Israel pada waktu itu terjadi, dan Nabi Elia mengalami. Tetapi di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, di mana dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, untuk tinggal di sana. Dan dari sana, ketika dia ada di sana, Tuhan mengirim burung-burung gagak untuk memberi dia makan dan minum. Dan dia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ya, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa harus di sungai Kerit? Apa tidak ada tempat yang lebih baik? Ya, semestinya ada tempat yang lebih baik. Tetapi Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi untuk bersembunyi di sungai Kerit ya. Kenapa harus di sungai Kerit? Tentu kita tidak tahu ya apa yang terjadi ya, apa rencana Tuhan bagi kehidupan Nabi Elia. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa dari peristiwa di sungai Kerit ini membuktikan, karena ketika itu mereka sedang mengalami masa kekeringan, tidak ada hujan yang turun, tidak ada embun ya. Tetapi yang terjadi di sana ketika dia di tepi sungai Kerit ya, di sana Tuhan mengirimkan burung-burung gagak. Ya, Tuhan mengirimkan burung gagak. Ini artinya bahwa dari peristiwa ini kita bisa belajar ya bagaimana cara Tuhan memelihara ya. Tuhan bukan hanya berkuasa untuk menurunkan hujan ya, tetapi ternyata Tuhan juga berkuasa atas seluruh makhluk hidup. Buktinya apa? Dia mengirimkan burung gagak untuk memberi makan ya, untuk memberi makan dan minum Nabi Elia. Ya, kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia begitu luar biasa, sehingga kebutuhan Elia pun dicukupi hanya ya karena Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi dia makan dan minum. Ya, ini bagaimana cara kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan ya memelihara kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Ya, caranya begitu melampaui pikiran kita. Ya, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Ketika kita mengalami seperti itu, keadaan kekeringan, kesulitan apapun yang kita hadapi, mari tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa dengan semua yang terjadi, tetapi biarlah kepercayaan kita boleh lihat ya. Kepercayaan kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan memelihara ya seorang Nabi Elia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Bersyukur atas kehidupan yang baru yang Tuhan beri bagi kami saat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, diberkati semua hanya karena anugerah-Mu Bapa yang baik. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membuka seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berkarya atas hidup kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan mampukan kami, dan kami percaya kami boleh berjalan dalam anugerah Tuhan.
Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan memimpin kami, kehidupan kami Tuhan, sehingga hari-hari ini Tuhan kami boleh menjalaninya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.